Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Saluran Iman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh hikmah, guna menjalani kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan orang yang kita kasihi dan sayangi, yaitu ciri dan sifat wanita yang tidak layak untuk dinikahi menurut ajaran Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, memilih pasangan hidup adalah keputusan besar yang tidak hanya memengaruhi kehidupan di dunia, tetapi juga nasib kita di akhirat. Rasulullah bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah." Hadis riwayat Muslim. Namun, tahukah Anda bahwa ada sifat-sifat wanita yang tidak dianjurkan untuk dinikahi karena dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan kita dari ridho Allah? Dalam video ini, kita akan membahas beberapa sifat tersebut, dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Mari kita simak penjelasannya hingga akhir. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. 1. Wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Wanita yang musyrik, yaitu menyekutukan Allah atau tidak beriman kepadanya, tidak boleh dinikahi, kecuali jika ia bertaubat dan masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita Buddha yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu." Surah Al-Baqarah, ayat 221. Wanita musyrik dikhawatirkan akan memengaruhi keimanan suaminya dan anak-anaknya kelak. Pilihan pasangan dalam Islam harus mendukung keimanan, bukan sebaliknya. 2. Wanita yang tidak menjaga agamanya. Islam memprioritaskan agama dalam memilih pasangan. Wanita yang tidak menjalankan ajaran Islam dengan baik, seperti meninggalkan sholat, tidak menutup aurat, atau melakukan maksiat secara terbuka, tidak dianjurkan untuk dinikahi. Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang tidak menjaga agamanya sulit diharapkan dapat menjadi pendamping yang mendukung suami dalam beribadah dan membangun keluarga yang taat kepada Allah. 3. Wanita yang tidak menjaga kehormatan dan akhlak. Wanita yang tidak menjaga kehormatan diri, seperti suka berzina, mengumbar aurat, atau berbicara dan berperilaku yang tidak sopan, termasuk sifat yang tidak dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik." Surah An-Nur, ayat 26. Pernikahan adalah sarana menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang mulia. Oleh karena itu, pasangan hidup harus memiliki sifat dan akhlak yang baik. 4. Wanita yang durhaka kepada orang tua dan suami. Wanita yang tidak menghormati orang tua dan memiliki sifat durhaka tidak dianjurkan untuk dinikahi, karena dikhawatirkan ia tidak akan menghormati suaminya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang tidak menghormati orang tuanya cenderung sulit untuk taat kepada suaminya, yang merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam. Selain hal tersebut di atas, beberapa sifat dan ciri wanita berikut ini juga layak dan dianjurkan untuk tidak dinikahi, yaitu wanita yang suka membuat fitnah atau perpecahan. Wanita yang memiliki sifat suka mengadu domba, menyebar gosip, atau memprovokasi permusuhan tidak dianjurkan untuk dinikahi karena dapat merusak hubungan keluarga dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menaati orang yang banyak bersumpah, hina, banyak mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah." Surah Al-Qalam, ayat 10-11. Wanita dengan sifat ini dapat menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga karena selalu menciptakan konflik dan ketidakpercayaan. Wanita yang tidak memiliki rasa malu. Rasa malu adalah bagian dari iman, terutama bagi seorang wanita. Wanita yang tidak memiliki rasa malu, baik dalam berpakaian, berbicara, maupun bertindak, tidak dianjurkan untuk dinikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang tidak memiliki rasa malu seringkali tidak menjaga kehormatan dirinya, sehingga sulit menjadi pasangan yang dapat membawa kebaikan bagi rumah tangga. Wanita yang materialistis, rakus dan cinta dunia, atau al-haddakoh. Wanita yang hanya memprioritaskan harta dan kedudukan duniawi di atas agama tidak dianjurkan untuk dinikahi. Islam mengajarkan agar cinta terhadap pasangan didasarkan pada agama, bukan semata-mata materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah." Hadis riwayat Muslim. Wanita yang terlalu mencintai dunia biasanya sulit diajak hidup sederhana atau mendukung perjuangan suami dalam beribadah dan berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita seperti ini seringkali membuat suami merasa terbebani. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Wanita yang banyak mengeluh, atau al-annanah. Sifat al-annanah, yaitu wanita yang selalu mengeluh dan merasa tidak pernah cukup. Wanita seperti ini tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya dan cenderung fokus pada kekurangannya. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Surah Ibrahim, ayat 7. Wanita dengan sifat ini berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga karena suami merasa tidak dihargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Wanita yang suka mengungkit kebaikan, atau al-mananah. Sifat al-mananah, yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikannya. Misalnya, ia mengatakan, "Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan sukses." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Surah Al-Baqarah, ayat 264. Wanita dengan sifat ini sulit membangun hubungan harmonis karena kurangnya keikhlasan. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Wanita yang merindukan masa lalu atau mantan, atau al-hananah. Sifat al-hananah, yaitu wanita yang merindukan kehidupan masa lalunya, seperti mantan suami atau pasangan sebelumnya. Ia sering membandingkan suaminya dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini berbicara tentang tetangga, prinsipnya berlaku dalam rumah tangga. Membandingkan suami dengan orang lain dapat menyakiti hati suami dan menciptakan suasana rumah yang tidak nyaman. Wanita yang rakus dan materialistis, atau al-haddakoh. Sifat al-haddakoh, yaitu wanita yang rakus dan materialistis. Ia selalu menginginkan apa yang dilihatnya, tanpa mempertimbangkan kemampuan suaminya. Rasulullah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita seperti ini seringkali membuat suami merasa terbebani. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Wanita yang berlebihan dalam penampilan, atau al-barrokoh. Sifat al-barrokoh, yaitu wanita yang terlalu berfokus pada penampilan demi menarik perhatian orang lain, tetapi mengabaikan kewajiban agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Wanita seperti ini cenderung mengutamakan dunia dan lupa pada tanggung jawabnya sebagai istri. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wanita yang banyak bicara dan cerewet, atau as-saddakoh. Sifat terakhir adalah as-saddakoh, yaitu wanita yang banyak bicara tanpa manfaat atau terlalu cerewet. Sifat ini seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga lisan adalah tanda keimanan. Wanita dengan sifat ini dapat menciptakan suasana rumah tangga yang penuh pertengkaran. Sahabat Muslim, itulah tanda, ciri dan sifat-sifat wanita yang tidak dianjurkan untuk dinikahi dalam Islam.
Rasulullah mengingatkan kita untuk memilih pasangan hidup yang mendukung ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ingatlah sabda beliau, wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah memberikan kita umur yang berkah dan kemampuan untuk mendapatkan istri yang solihah bagi yang belum menikah, atau bagi yang sudah menikah dapat membimbing istri menjadi istri yang solihah yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah kelak diberikan keturunan yang solih dan solihah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.